Setiap Idul Adha, jutaan hewan disembelih. Dagingnya dibagi, sebagian dibakar, sebagian lagi masuk freezer. Tapi tahukah kamu, ada bagian dari hewan kurban yang sering dianggap tidak penting, padahal Rasulullah justru menekankannya. Dalam hadits disebutkan, semua bagian hewan kurban adalah berkah, termasuk tulang, kulit, bahkan bulunya. Bahkan kulit hewan kurban bisa dimanfaatkan atau disedekahkan, bukan langsung dibuang. Ada pula adab saat menyembelih, tidak menajamkan pisau di depan hewan, memastikan hewan tidak melihat hewan lain disembelih, dan menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk. Sayangnya banyak yang masih menyerahkan semuanya ke jagal, tanpa niat atau penghayatan. Sunnah lainnya, pemilik kurban sebaiknya ikut menyaksikan atau bahkan menyembelih sendiri jika mampu. Kurban bukan soal bagi-bagi daging saja, tapi ibadah penuh makna yang menyentuh fisik, jiwa, dan hati. Tak sedikit yang berkata, "Aku bukan orang yang mudah menangis." Tapi saat pertama kali melihat Ka'bah, air mata ini mengalir begitu saja. Mengapa begitu banyak jemaah haji dan umrah menangis di depan bangunan hitam sederhana itu? Bukan karena keindahan arsitekturnya, tapi karena Ka'bah adalah simbol cinta dan pertemuan dengan Allah. Disinilah jutaan doa dilangitkan, jutaan air mata ditumpahkan. Disinilah hati yang penuh dosa merasa diterima, dipeluk oleh kasih ilahi. Rasulullah SAW sendiri, setiap melihat Ka'bah, langsung berdoa dengan penuh harap. Bahkan dalam hadits disebutkan, doa di depan Ka'bah takkan ditolak. Para jemaah sering menggambarkan momen itu seperti pulang ke asal, ke tempat jiwa mereka rindu. Mungkin karena hati kita tanpa sadar selalu menghadap ke sana dalam salat, dan saat tubuh kita sampai, ruh kita pun ikut sujud dan menangis. Saat gema takbir menggema di pagi Idul Adha, kita sering sibuk dengan pakaian terbaik, makanan khas, atau antrean kurban. Tapi tahukah kamu bahwa Rasulullah punya doa-doa khusus yang beliau panjatkan pada hari raya ini? Namun sayangnya, jarang sekali diajarkan dan diamalkan umatnya. Salah satu doa yang diriwayatkan adalah, Allahumma innaka anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk. Bagian dari doa pengakuan tauhid, penuh kerendahan hati dan keikhlasan. Di momen Idul Adha, Rasulullah juga memperbanyak doa agar amal ibadah diterima, agar kurban diterima seperti kurban Nabi Ibrahim. Beliau juga membaca, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Bukan hanya saat takbiran, tapi juga saat menyembelih kurban, dengan hati yang penuh harap. Hari raya ini bukan sekadar perayaan, ini adalah momen spiritual untuk kembali kepada Allah dengan penuh cinta dan penghambaan. Pernahkah kamu membayangkan sebuah batu menangis karena tak diajak berhaji? Ini bukan dongeng. Dalam salah satu riwayat yang diceritakan para ulama salaf, disebutkan bahwa seorang saleh pernah melihat batu di rumahnya basah seperti menangis. Saat ia bertanya dalam munajat, "Kenapa engkau menangis, wahai batu?" Maka dijawab, "Aku biasa dibawa oleh tuanmu yang dulu setiap ia pergi berhaji. Tapi tahun ini dia tak mengajakku." Sebuah kisah yang mungkin tampak aneh, tapi syarat makna, bahwa seluruh makhluk Allah mencintai Baitullah. Bahkan dalam hadits disebutkan, batu Hajar Aswad dulunya putih bersih, tapi menjadi hitam karena dosa-dosa manusia yang menciumnya. Jika batu pun punya rasa rindu kepada Ka'bah, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan hati kita lebih keras dari batu, padahal Allah sudah panggil kita berkali-kali. Rindu itu anugerah, dan bagi yang belum bisa berhaji, cukupkan rindu itu dengan taat dan doa. Banyak orang pulang haji dengan koper penuh kurma, sajadah, dan air zam-zam. Tapi pertanyaannya, apakah hajinya diterima? Apakah benar-benar mabrur? Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tapi haji mabrur bukan soal ritual yang sempurna secara teknis, tapi perubahan yang nyata setelahnya. Salah satu tanda haji mabrur adalah akhlak yang lebih lembut, hati yang lebih tenang, serta makin rajin beribadah. Ia pulang bukan hanya membawa oleh-oleh, tapi membawa takwa, ketulusan, dan cinta yang lebih dalam kepada Allah. Dan tahukah kamu, kita yang belum berhaji pun bisa ikut berpahala dengan memuliakan tamu Allah, menyebarkan ilmu tentang haji, dan berdoa di hari Arafah. Karena Islam itu indah, ibadah yang dilakukan orang lain bisa ikut mengangkat derajat kita jika hati kita terlibat. Setiap Idul Adha, jutaan hewan disembelih di seluruh dunia. Darah mengalir, daging dibagikan. Tapi tahukah kamu, apa yang benar-benar sampai ke sisi Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya, bukan seberapa besar hewan yang kita sembelih, bukan seberapa mahal harganya,
tapi seberapa ikhlas hati kita saat melakukannya. Kurban adalah ujian hati, bukan sekadar ritual luar. Nabi Ibrahim tidak diuji untuk menyembelih domba, tapi anaknya sendiri, Ismail. Dan saat ia lulus ujian itu, yang diterima adalah ketakwaannya. Jadi saat kita berkurban, jangan hanya pikir soal pembagian daging, tapi tanyakan pada diri sendiri. Apakah hati kita sedang menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah? Bayangkan jutaan manusia berpakaian serba putih, berdiri di padang luas yang panas, tanpa topi, tanpa payung, menangis, berdoa, memohon ampunan di bawah langit terbuka. Inilah Padang Arafah, tempat wukuf saat haji. Pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah berhenti dari segala aktivitas dunia, hanya fokus pada satu hal, menghadap Allah. Rasulullah bersabda, haji adalah Arafah, saking pentingnya momen ini. Tapi tahukah kamu, kita yang tidak berhaji pun bisa ikut merasakan berkahnya. Dengan puasa Arafah, kita bisa mendapat ampunan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Hari ini disebut sebagai hari paling mustajab untuk berdoa. Langit terbuka, malaikat turun. Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan penduduk langit. Ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika permohonan tulus dari hati yang dalam bisa mengubah takdir. Bayangkan seorang ayah yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan anak. Setelah doanya dikabulkan, dan Ismail tumbuh menjadi anak yang salih dan kuat. Tiba-tiba Allah memerintahkan sesuatu yang tak masuk akal, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim pun gelisah. Tapi sebagai nabi, dia tahu ketaatan adalah di atas segalanya. Dengan hati gemetar, ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail, yang juga seorang nabi, menjawab tanpa ragu, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Bayangkan saat tali diikat, pisau diletakkan, langit pun menahan napas. Hingga akhirnya Allah panggil, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu." Ini bukan soal darah, ini soal cinta, ketaatan, dan setiap Idul Adha, pertanyaan ini sering muncul. Kenapa harus menyembelih hewan? Bukankah lebih bermanfaat kalau uangnya langsung disedekahkan saja? Tapi ternyata, kurban bukan sekadar tentang memberi. Kurban adalah simbol ketaatan total kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan putranya demi perintah Tuhan. Secara spiritual, kurban adalah latihan menyerahkan ego dan cinta dunia. Secara sosial, kurban mengajarkan keadilan. Dagingnya dibagikan agar fakir miskin merasakan nikmat yang jarang mereka dapatkan. Dan secara simbolik, ini adalah bentuk penyerahan diri, bahwa yang kita miliki, termasuk nyawa dan harta, bukan benar milik kita. Maka, walaupun sedekah uang itu baik, kurban memiliki makna yang lebih dalam dan tidak bisa tergantikan. Ini bukan hanya ibadah harta, tapi juga ibadah jiwa. Tahukah kamu bahwa ada 10 hari dalam setahun yang lebih utama daripada 10 malam terakhir Ramadan? Bukan banyak yang tahu, tapi itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah selain 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam video ini, kamu akan menemukan kenapa hari-hari ini begitu istimewa di sisi Allah. Amalan ringan yang bisa jadi ladang pahala besar. Kenapa hari Arafah Zulhijjah disebut sebagai hari pengampunan massal? Dan benarkah hari-hari ini lebih utama dari malam Lailatul Qadar? Video ini bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengingat agar kita tidak melewatkan peluang emas setahun sekali. Tonton sampai akhir, karena mungkin ini Ramadan kecil yang kamu lewatkan tiap tahun.